namanya lupa. Ya, ini baru direkam ya. Baik, tadi masih pembahasan ini ya, pembahasan ya ini saya cek dulu. Tidak. Siapa yang belum di-mute ini? Ya. Oke. Nah, jadi yang mungkin tadi baru hadir itu tadi bahas overview tentang transmisi yang ada perbedaan di dalam tanah sama di luar tanah. Ada kelemahan dan kelebihannya pastinya. Di dalam tanah itu di daerah perkotaan dia lebih mahal, sedangkan di luar tanah yang dikenal dengan sutet itu lebih murah maintenance dan instalasinya. Namun kelemahannya kalau ada bencana dan hujan angin yang barusan terjadi ya di daerah Malang Selatan ini. Nah, terus tadi kita bahas ini ya, ini kan baru direkam, bahas rumus relasi resistansi ya, yang arus arah dan untuk bolak-balik itu lebih besar resistansinya karena efek kulit atau cenderungan arus yang melewati pinggiran penampang konduktor, di mana penampang konduktor itu ya seperti ini ya. Jadi satu line ya, kalau yang kita lihat di transmisi itu sebenarnya kalau dipotong dia terdiri dari beberapa satu segmen konduktor ya. Dan resistansi dipengaruhi oleh suhu ya dan jenis bahannya ya. Jadi nggak perlu kita bahas karena ini kalau kita beli, semisal beli ya udah ada spesifikasinya dan udah jelas ya kemampuan dan suhu dengan kriteria suhu berapa derajat Celcius. Nah ini induktansi, jadi ada medan magnet ya, medan magnetnya gambarannya itu seperti ini. Jadi arus melewati konduktor dengan sebesar I ampere. Gambarannya adalah tangan dengan jempol ke atas ya. Jempol ke atas ini ilustrasi untuk arah arus, tergantung arahnya. Ini kita asumsinya ke atas, terus ini arah medan magnetnya ya. Nah, dari medan magnet ini terjadi flux ya. Fluxnya seberapa jauh ini akan analisa kalau kita ambil titik X ya. Nilai X itu sendiri akan dipengaruhi ada efek medan magnet akibat dari arus yang melewati di konduktor. Nah, ini rumusnya ya, yaitu medan magnet sama dengan arus dibagi 2 Px, X jarak titik yang kita analisa untuk menganalisa seberapa besar efek medan magnetnya dari titik terluar konduktor. Nah, bagaimana kalau sangat panjang ya? Ini saya review ulang ya. Bagaimana kalau sangat panjang sehingga kita bisa analisa fluksi magnet ya. Fluksi magnet yaitu dari segmen ini sampai jarak dx ya. Jadi dari referensinya dari R ya, jaraknya R itu karena kita analisanya di luar tepat di luar konduktor ya, di permukaan konduktor kan jarak dari pusat kan R ya, sampai dx panjang dx yang tidak ketahui karena sangat panjangnya. Baik, nah ini persamaan ini masih ini proses integral seperti biasa ya. Jadi H ini disubstitusi medan magnet ya, dimasukkan ke sini ketemunya ini hasil integralnya. Nah, ini masih analisa flux ya. Kalau masih ada yang bingung flux itu apa? Kalau medan magnet udah ini ya, udah jelas medan magnet. Nah, kalau flux magnet itu merupakan garis-garis gaya magnet atau jumlah ya, jumlah kuantiti garis-garis gaya magnet. Itu disebut dengan flux magnet ya. Dan dia menembus ya, makanya kenapa tidak disarankan ada rumah di bawah ini, di bawah sutet ya. Bahkan even dihindari ada rumah di bawah sutet karena akan dikenai flux magnet. Flux magnet itu merupakan jumlah ya, jumlah gaya-gaya magnet akibat dari arus yang melewati tadi. Nah, itu ya. Jadi flux sama medan magnet beda ya. Kalau flux ini nilai kuantitinya ya. Nah, ini persamaan 2.4 ya. Ini masih bahas jumlah flux magnet yang ada di luar konduktor ya.
Dari sini udah ketahuan kan ya, flux sama ini medan magnet ya. Jadi ini sebenarnya rumus turunan dari medan magnet ya. Kalau ini satuan dari flux itu kalau secara internasionalnya satuan turunan dari volt detik ya atau Weber atau disebut dengan WB. Nah, untuk mencakup fluksi di dalam konduktor tersebut didefinisikan suatu radius ekivalen ya, yang disebut dengan geometric mean radius atau R aksen di sini. Nah, sehingga 2.4 menjadi yang awalnya mu IL per 2pi ya, dan dx per Rx, R aksen ya. Jadi ada geometri mean radius, jadi radius secara rata-rata secara geometrik ya. Radius dari konduktor itu sendiri ya. GMR adalah suatu radius fiktif yang lebih kecil dari radius fisik konduktor ya. Nah, radius GMR ini kita anggap sebagai radius konduktor, manakala kita berbicara tentang fluksi magnet sekitar konduktor ya. Dengan R yang lebih kecil dari R yang sesungguhnya, ya, kita telah memperhitungkan adanya flux magnet di dalam konduktor. Nah, jadi untuk tadi kan ini R saja atau emang jari-jari yang sebenarnya, kan itu kita tadi analisa dari titik terluar, makanya dari titik R kecil ini ya, itu jari-jari konduktornya sampai jarak yang tak terhingga atau yang sangat panjang karena faktanya dari transmisi itu panjang, itu dari luar. Nah, namun ada efek kita juga hitung ya, kan satu segmen itu ada beberapa induktor ya, jadi kita juga hitung ada fluksi di dalam konduktor itu sendiri ya, yang perlu diperhitungkan. Makanya kita ambil asumsi jari-jari yang lebih kecil. Nah, sehingga analisanya dengan adanya jari-jari lebih kecil itu kan ibarat kita ambil tengahnya, nah separuhnya itu kita bisa analisis ya, ini ya. Dengan R yang lebih kecil dari R yang konduktor sesungguhnya, kita telah memperhitungkan adanya fluksi magnet di dalam konduktor. Baik, nah ini analisa ya, analisa saluran kirim. Jadi ini yang pertama kita analisa sistem dua konduktor ya, yaitu konduktor A sama netral. Nah, saya tanya dulu nih, kalau yang pernah instalasi listrik ya di rumah, ya tukang instalasi atau apa, nah itu kalau di colokan itu ya di jack ya, jack listrik. Nah, itu kan pasti ada komponen ini ya, komponen ada 3 komponen ya. Biasanya kalau di listrik itu ada bagian grounded-nya ya. Jadi ada 3. Yang pertama yang nilai positif yang warna merah ya, atau pada umumnya kalau di listrik itu saya nggak hafal ya warnanya. Ada yang positif, nah terus ada yang negatif atau netral, terus satunya grounded. Nah, jadi ada 3. Ya, maaf stop kontak yang terbaru-baru ya, kalau untuk keamanan. Aku tanya nih, yang ground ini fungsinya buat apa? Netral ini apa? Kalau contoh dari netral itu, kalau kita dengan stop kontak itu ini ya, untuk ngecek ada listrik apa enggak, itu apa nama alatnya? Test pen ya, bukan test pack ya, beda lagi. Test pen. Nah, test pen kalau kita colokin itu kan yang nyala, nah itu yang positifnya. Jadi yang ini ya, yang ini, yang atas ini ya. Nah, kalau yang nggak nyala itu yang normal. Nah, pertanyaannya adalah ground ini fungsinya buat apa? Kan yang ketiga. Ada yang tahu nggak? Sebenarnya 2 nggak apa-apa ya, sebenarnya 2 itu nggak apa-apa. Cuman kalau potensi kalau ada kebocoran, kelebihan itu sangat berbahaya. Makanya untuk menjaga safety itu biasanya ditambah lagi grounded.
Biasanya kalau di gedung-gedung itu kan terus makin tinggi gedungnya itu pasti kayak di Unisma lah ya, itu dilihat aja di atap Unisma itu pasti ada kayak, apa, kayak besi tower gitu ya, kecil. Ada yang tahu, fungsinya apa? Saya cek dulu yang hadir. Serius gak ada yang tahu nih? Jadi kalau nggak tahu pada pernah kesetrum semua kalau gitu ya? Gak ada yang tahu ya? Halo, Dik? Wah, ini elektro kalau nggak tahu grounded, berbahaya ini. Halo, siapa yang tak kasih nilai nih? Apa pada tidur semua ya ini anak-anak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya, coba satu, ada yang tahu nggak ground fungsinya apa? Kan kalau di colok listrik ada ini, saya nggak bisa mempraktekkan ini. Ya. Nah, saya coba. Jadi, nah ini ya contohnya. Jadi kalau di pinggiran ini lah ya. Nah ini ground. Makanya kalau di stomp kontak yang safety-nya bagus harusnya ada ini ground. Terus ini kalau ada 2 lubang pada umumnya listrik ya. Yang dari PLN itu ini yang apa? Yang menyala. Kalau ini dicolokin pasti nggak nyala. Kalau nyala, nah itu bahaya ada kebocoran di sana. Nah, kan nggak ada yang tahu. Dan ini harus tahu ya elektro ya, tanyain ground nggak tahu ya, piye ya elektro nggak ngerti. Nah, ground ini fungsinya untuk ini ya, ketika ada kebocoran atau kelebihan listrik, wes logikanya gini, kalau ada listrik ada apa namanya, dia untuk menghindari kebocoran ya, kelebihan listrik atau kelebihan lebih tepatnya kebocoran listrik, sehingga kalau ada kelebihan itu dia langsung ke grounded ya, langsung apa, diarahin ke tanah. Ya, contohnya lagi kalau di gedung Unisma itu ada menara, katanya kalau ada dibangun ya, bangun, semisal besok jadi engineer gitu ya, jadi engineer bisa aja di ini ya, di infrastruktur bisa ya, ada ya, engineer bagian elektro untuk desain, kelistrikan ya. Jadi jangan lupa ada grounded-nya ya, di puncak gedungnya, karena itu ntar kalau ada petir, nah petir kan ibaratnya kelebihan listrik ya, listrik yang tidak diinginkan gitu. Nah, itu akan langsung di-drop ke atau shortcut ya, atau istilahnya itu ya drop ya, ya shortcut ya. Short, nah istilahnya short, lebih tepatnya short. Jadi dia langsung mengarah ke tanah, deng, ya. Bumi itu kan negatif kan ya. Jadi makanya ada itu untuk menghindari kalau kena lainnya kan storm, nah itu langsung petirnya langsung melewati besi tadi ya. Yang di gedung Unisma itu lihat aja, ntar kalau jalan ke Unisma lihat di gedungnya itu pasti ada kayak besi di atas gitu ya. Menyolok. Nah itu, untuk, menangkap listrik ya, kelebihan listrik lebih tepatnya petir ya. Kalau ini nggak petir, nah kalau ini ada kebocoran ya contohnya. Kalau nggak ada ini, itu biasanya bisa aja gosong ya kalau ada kelebihan apa. Nah kalau ada kelebihan, kalau stop kontak ini pasti udah banyak ya, ada grounded gini. Nah kalau yang stop kontak yang tidak direkomendasikan itu yang biasanya yang telanjang gitu ya, misal ada 3 ya atas, bukan atas ya, depan, kiri dan kanan dicolokin. Nah itu kan bahaya ya, nggak ada grounded-nya ya. Kalau ada 3 saling mencolok, nah itu kalau ada kelebihan, nah itu listrik akan gosong atau terbakar. Dan itu terjadi di ya, depan rumah ibu ya. Di sini di Kajo depan rumah ibu gosong. Jadi colokan apa heater ya di rumah depan, terus ada colokan kulkas ya, lampu wes ya, itu kan tinggi semua apa listriknya. Ketika ada kelebihan, nggak ada grounded-nya, akhirnya kebakar. Ya.
bakat terus konslet. Nah, ini ya, grounded. Jadi kalau mau beli stok kontak jangan lupa ada gininya ya. Kayaknya hampir sebagian besar udah ada gini ya, grounded karena udah permintaan pasar pastinya. Nah, itu ya, jangan lupa apalagi kalau mau nganu listrik jangan lupa pakai sendal ya. Dia sebagai isolator. Oke, nah balik lagi. Nah, ini biar nggak bingung netral sama ground tadi ya. Nah, kalau di PLN itu netral biasanya langsung ditanam ke tanah ya, digabung dengan ground. Nah, makanya jadi netral ini sebenarnya dia penjumlahan antara arus yang mengalir. Ini kalau semisal ini kan 2 konduktor ya, satu konduktor untuk mengalirkan daya, ini feedback-nya ya. Jadi kita perhatikan dari saluran daya listrik yang terdiri dari 2 konduktor ya. Satu yaitu ini penting ya. Yaitu satu adalah saluran kirim dan satu lagi yang netral ini adalah saluran balik ya. Jadi ini ada jarak ya, jarak antara 2 konduktor yaitu jarak A ke N ya. Nah, ini pasti nilainya 0 ya. Netral 0, nggak ada aliran listrik di sini ya. Jadi dia sebagai netralnya. Kalau pengen tahu di sutet bagaimana netral, cek aja ya. Nah, tapi nggak pengen gosong. Nah, pastinya ada salah satu ya. Saya nggak tahu di sutet bagaimana, itu pasti ada salah satu yang bagian netral ya. Jadi netralnya satu lagi saluran balik ya. Jadi agar transmisi itu membentuk loop ya. Jadi yang dialirisikan yang ini, terus bayangin colokan tadi ya. Jadi ada 2 colokan dari PLN, yang satunya ada aliran listrik, yang satunya enggak. Yaitu yang enggak itu yang disebut dengan netral. Nah, saluran kirim dialiri arus I ya, sedangkan saluran balik juga dialiri arus I, tetapi dengan arah yang berlawanan. Kalau ini masih satu loop ya. Kalau masih satu loop. Hal ini digambarkan pada gambar 2.1 ini ya. Kalau kirim A ada saluran balik N. Ini kita pandang sistem 2 konduktor ini ya, gambar ini 2.1 sebagai satu segmen dari loop yang sangat panjang ya. Jadi kan karena ada 3 fase ya, harusnya ada 3 segmen. Nah, ini bayangin aja ini transmisi ya dari A ke aksen. Ini A-nya ini apa ya? A ini semisal Malang ya. Aksennya ini Jakarta ya. Jadi ibarat dia entar balik lagi ya, ada arus netralnya. Nah, pada ujung-ujung segmen ya, segmen loop ini berputar ya. Terdapat tegangan di antara kedua konduktor ya. Jadi antara konduktor satu dengan konduktor yang lain, konduktor satu itu yang A, konduktor lain yang netral, N ini netral, itu ada tegangan ya. Yang pertama di pangkal yang paling awal ya. Ini biasanya untuk area sumber listriknya. Kalau ini bebannya bisa aja. Nah, di sini untuk sumber listrik ada tegangan di pucuk-pucuk loop-nya, yaitu tegangan antara konduktor satu dan yang lainnya. Nah, jika panjang segmen ini adalah L, ya. Nah ini DAN ini jarak antara ini ya, jarak antara konduktor A ke konduktor N ya. R aksen A itu merupakan tadi yang GMR ya, GMR konduktor A. Jadi dia pastinya lebih kecil daripada jari-jari konduktor A ya. Karena kita mau analisa kedua-duanya ya. Logikanya gini ya. Misal ini titik pusatnya ya. Ya, ini titik pusatnya, ini di luar konduktor. Nah, kita analisa di luarnya ini. Nah, ini R aksennya itu di sini ya. Ini R aksen ya. Ini R yang sebenarnya. Jari-jari konduktor yang sebenarnya. Makanya kenapa kita pakai yang JMR. Nah, R aksen ini yang JMR tadi ya. Agar kita bisa analisa keduanya. Efek flux baik di dalam konduktor itu sendiri maupun yang di luar sini. Oke, gitu. Nah, makanya digunakan tuh R aksen A ya, yaitu JMR konduktor A.
Ini R aksen N, JMR, konduktor N, netral. Nah, nah, jika panjang segmen ini ya tadi L, maka harus IA di saluran A, konduktor A itu memberikan fluksi lingkup menembus bidang segmen loop ini ya, sebesar ini. Jadi ini flux AN ya. AN1, kita asumsikan AN1 yaitu mu yang rumusnya tadi ya. IA harus melewati konduktor A dan panjang L-nya dibagi 2pi ln jarak antara konduktor A dan N dibagi RA jari-jari GMR ya, konduktor A atau RA aksen. Jadi ini ya gambarannya ya. Jadi tadi kalau ini kan kalau ini dilihat dari sisi penampang ya. Kalau dipotong, nah ini konduktor A, ini konduktor N tadi. Nah ini ya gambaran flux saling. Nah fluxnya kenapa kok dia saling menguatkan? Nah gambarannya gini. Nah untuk yang ini ya, saya gambar yang A. Yang A ini bayangin arahnya ke kanan itu jempol ya, pakai tangan kanan ya. Ini ada video saya. Cek, ini tangan kanan, jempolnya ke kanan. Ya. Terus ini selain jempol itu berputar ya. Putar masuk gini ya. Jadi dia masuk ke tengah. Nah, begitupun yang netral, balikannya. Nah, dia juga ternyata masuk tengah. Jadi saling ketemu. Ya. Atau searah. Nah, ini ya. Jadi yang A tadi berputar ya. Jadi mutarnya bukan, ya logikanya kayak genggam ya. Jadi itu menggenggam, terus ini jempolnya arah arus, sedangkan genggaman jarinya, ya, jadi bentuk kayak ngasih jempol gitu ya. Genggaman dari jari telunjuk sampai jari manis, nah itu jari manis ya, jentik ya, yes itu ya. 4 jari itu kayak memutar, seakan-akan mau menggenggam. Nah itu arah putarannya. Makanya antara A dengan N karena dia berlawanan arusnya, sehingga fluxnya itu saling menguatkan ya, karena dia searah. Kalau searah dia saling menjumlahkan. Makanya ini AN yang kedua ya. AN kedua itu arus IA di saluran balik N. Jadi tadi arusnya masih sama ya, arus IA ya yang melewati cuma melewati konduktor mana. Kalau yang AN1 ini untuk flux dari A ke N ya, akibat dari arus yang pertama A, AN2 itu akibat dari arus kedua. Karena dia searah ya gini ya. Searah arah fluxnya sehingga dia saling menguatkan. Sehingga yaitu penjumlahan antara AN1 dan AN2 atau A1 A2 ini. Ya udah dijumlahkan tadi ketemunya ini. Tuh. Ya. AN adalah flux lingkup konduktor antara konduktor A dan N ya, yang ditimbulkan oleh arus IA. Dan merupakan flux sendiri yang akan memberikan induktansi sendiri LAA. Jadi ada merupakan gabungan tadi ya antara A dan A sama induktansi sendiri. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini selanjutnya kita analisa sistem 3 konduktor ya. Kalau tadi kan dua itu antara konduktor 1 dengan yang netral. Kalau yang 3 ini 2 konduktor yang searah ya, dan netral ya. Kita lihat sekarang sistem untuk 3 konduktor, yaitu saluran kirim A dan B serta saluran balik N. Jadi ada konduktor A, ada konduktor B, sama N konduktor netral ya. Nah itu mengalir arus balik. Nah jadi arus konduktor A ini mengalir arus IA dan konduktor B mengalir arus IB ya. Dari titik B ke B aksen, begitu pun yang A dari titik A ke A aksen. Ya, setelah itu ini arus baliknya ya. Nah, arus IA dan IB masing-masing mengalir di A dan B, sedangkan di N mengalir arus balik. Arus balik itu logikanya gini ya.
dia ini ya, hukum Kirchhoff kali ini udah masuk ke hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff seperti ini. Jadi ketika ketemu dua cabang ya. Nah, gini ya. Ini ketemu dua cabang, ini tadi I A ya. Terus ini IB ya. Maka yang netral ini kan ini arahnya ke sini ya. Ini arahnya ke sini searah kan ya antara IA dan IB, terus ini yang berlawanan. Cuma ini sama aja aku belokin ke sini ya. Ini yang netral ya. Nah, ini jadi adalah IN, di mana IN adalah gabungan ya arus IA ditambah IB. Itu ya. Nah, ini. Nah, jadi yang melewati netral adalah IA plus IB, saluran kirim A dan B dan saluran balik N ya. Kita akan menghitung flux lingkup segmen loop ya. Yang menjadi perhatian kita yaitu flux lingkup pada segmen loop yang dibentuk oleh saluran A ya, saluran A itu ini, induktor A dan saluran balik N. Kita analisa dulu yang saluran A dan balik N. Jadi antara A dan N. Dalam situasi ini ada arus IA di konduktor A dan arus balik IA plus IB di N memberikan flux lingkup sebesar ini ya. Yaitu fluxnya antara AN ya pastinya melewati B. Nah, ini penjumlahan ya. Kan ini berlawanan ya. Ini kita abaikan dulu yang B. Jadi antara A dan netral itu dia berlawanan sehingga saling menguatkan fluxnya ya. Flux yang pertama akibat dari arus IA, flux yang kedua akibat dari penjumlahan arus IA plus IB. Makanya di sini IA plus IB sama penjumlahan untuk flux dari IA ya. Untuk jarak R-nya itu ya RA ya, sama tadi rumusnya ya. Untuk RA-nya DAN. Nah, sementara itu arus IB di konduktor B juga memberikan flux ya. Di IB ini juga dia memberikan flux ya. Yaitu dua ANB2 ini julukannya. Yaitu mu IB kali L per 2 pi ya. Ya. Untuk jarak antara A dan B, jadi fluxnya itu ini apa antara A dan B di sini ya, antara induktor A dan B sama antara B ke N. Jadi flux yang terjadi antara kalau yang A pastinya langsung ke N ini ya. Untuk yang B itu terjadi flux yaitu antara A dan B ya. Terus akibat IB begitupun ini juga ada flux antara B dan N ya. Jangan bingung ya kalau antara tadi kalau A kan fluxnya antara A dan N sehingga ya ini yaitu keduanya ya akibat IA dan penjumlahan ini sedangkan sementara arus IB di konduktor B itu ini yaitu dari IB untuk konduktor A dan B ya terus IB untuk konduktor B ke N karena arus IB searah dengan IA ya arus IB ini kan searah dengan IA ya maka suku pertama 2.7 ini ya 2.7b ini memperlemah flux antara A dan B. Kenapa? Karena dia searah. Nah, kalau searah itu arah fluxnya berlawanan ya. Kalau arah searah, kalau berlawanan itu fluxnya fluxnya searah sehingga saling menguatkan ya. Namanya searah kan hukum gaya. Kalau gaya ini kan gaya ya, kuantiti gaya. Kalau kembali lagi ke kinematika ya, review lagi fisika dasar, fisika teknik, nggak tahu siapa yang ngajar ya. Adik-adik kalau masih ingat, kalau searah gaya itu dijumlahkan. Kalau berlawanan maka saling melemahkan ya. Makanya karena ini arahnya berlawanan itu pasti kalau bisa dibuktikan dengan tangan kanan ya. Tangan kanan untuk arah fluxnya mana sih arah gayanya itu. Nah, IB arahnya
dari depan ke dalam, ya. IA juga dari depan ke dalam. Sehingga di antara A dan B dia saling berlawanan arah gayanya. Kita bisa aja ntar pertanyaan ini ya. Jadi ntar pertanyaannya ujiannya malah analisa ya. Ntar saya ini ya kasih contoh soal untuk bab transmisi ya, untuk bahan latihan ujian. Jadi ada waktu diskusi menjelang ujian. Nah, jadi udah saya beritahu ya kisi-kisinya nanti ujiannya dari bab sebelumnya ya, transmisi dan seterusnya. Oke ya, yang penting tahu ini dulu ya, arah gayanya. Kalau untuk rumusnya, kan pastinya udah open book, udah tahu di sini. Oke, sedangkan suku kedua, yaitu memperkuat flux antara B dan N. Kenapa? Karena dia berlawanan. Karena arusnya berlawanan, sehingga dia saling menguatkan fluxnya. Makanya flux ini ya, fluksi lingkup antara A dan N dengan kehadiran B menjadi ya. Jadi dari A ke N itu yaitu penjumlahan ya. Antara A dan N karena dia searah, arusnya berlawanan sehingga gayanya searah sehingga merupakan penjumlahan ya antara ANB1 dan ANB2. Oke, ini saya coba loncat ya. Yang terakhir yaitu ini, sistem 4 konduktor ya. Nah, ini yang 3 fasa ya. Kalau 3 fasa kan ini ya, ada 4 konduktor yaitu fase 1, 2 dan 3 sama yang konduktor keempat itu merupakan netral. Nah, ini yang jadi cara yang sama ya, kita menghitung flux lingkup pada sistem 4 konduktor ya, dengan 3 konduktor A, B, dan C. Saya coba cek dulu yang ya masih 19 ya. IA, IB plus IC. Ini kita coba cek yang Hadi Sadat. Ya, Sadat lambangnya berbeda, ini L ya di sini ya dia. Yang barangkali ini tanya kan monggo ya sambil nunggu. Oke, ini untuk yang 3 ya. Jadi ada 3 konduktor, 3 fasa ya, konduktor A, B, C, dan yang keempat itu merupakan konduktor netral. Yaitu dia penjumlahan antara IA plus IB plus IC ya. Nah, ini konsepnya hampir sama seperti tadi. Jadi gaya apa aja yang bekerja, gaya medan magnet tadi atau yang kuantitinya yaitu jumlah gayanya yang disebut dengan flux tadi. Nah, kalau searah harusnya jadi arah gayanya keduanya itu saling melemahkan karena arusnya searah sehingga gayanya itu berlawanan. Ya. Kalau berlawanan, jadi kebalikannya. Kalau arusnya berlawanan sehingga arah gayanya itu searah ya, sehingga saling menguatkan flux medan magnetnya. Jadi di sini ini netral gak ada listriknya ya. Emang IA plus IB plus IC itu sama dengan 0 ya. Di sini ya. Ini kalau di Adisadat nggak analisanya nggak 3 konduktor saja, namun sampai konduktor ke N ya, N konduktor ini. Consider N conductors carrying vessel currents I1, I1 to sampai IN ya. Such that, nah jadi penjumlahan arus semua fase tadi itu merupakan sama dengan arus melewati di netral yaitu sama dengan 0 ya. Karena netral kan 0 ya. Terus kan kalau mau hafalin BKIS nanti
kalau ini kan lagi di rumah pastinya, atau yang lagi di lab atau apapun, cek colokan listrik sama bawa tes pen. Nah, itu dicek ya. Kalau nggak ada listrik, oh ini netral. Nah, netralnya penjumlahan beberapa arus ya. Yaitu totalnya 0. Namanya aja netral ya. Oke, baik, nggak akan saya bahas untuk rumusnya ini ya, karena yang penting yang tadi yang pertama khususnya, yang penting tahu arah-arah gayanya. Ini cukup kompleks kalau 3 kan. Nah, yang selanjutnya itu impedansi ya. Impedansi merupakan ya gabungan antara resistansi dan tegangan imbas baik oleh fluksinya sendiri maupun oleh fluksi yang timbul karena akibat arus di konduktor lain tadi ya. Jadi setiap konduktor itu akan membentuk impedansi di setiap konduktor. Nah, dalam memperhitungkan resistansi kita amati hal berikut ya. Jadi semua fase arus yang melewati setiap fasa ya. Kalau kita biasanya 3 fasa ya, jadi ada fase 1, 2, dan 3. Jadi arus yang melewati ketiga fase tersebut masing-masing konduktor fasa, sedangkan arus balik melalui konduktor netral secara bersama-sama ya. Jadi secara bersamaan ketika pengiriman itu juga ada yang lewat netral. Nah, namun totalnya sama dengan 0, nggak ada arus yang melewati sana. Analisanya sama tadi ya dengan rumus sebelumnya. Nah, sekarang ada beberapa konfigurasi ya. Pertama itu konfigurasi delta, yaitu segitiga sama sisi. Jadi kan ada ya kalau di sutet ya, itu bentuknya ya ketika sering kita lihat yaitu bentuknya merupakan delta ya. Jadi ini contohnya ya. Ini delta juga. Nah, ini loh gambaran sutetnya ya. Nah, ini 3 ya. Kalau dia tunggal gini, dia langsung 3 gini transmisinya. Ini ada 3 ya. Nah, 3 atau netral. Nah, 3 simetris ya. Jadi disebut dengan konfigurasi delta yang saling ekuivalen satu sama lainnya. Jadi di sini ada konfigurasi ini. Jadi ini ya. Konfigurasi ini adalah konfigurasi segitiga sama sisi ya, di mana konduktor fasa berposisi di puncak segitiga. Jadi dia membentuk segitiga sama sisi atau bentuknya itu delta ya. Makanya disebut dengan konfigurasi delta atau segitiga sama sisi. Nah, jarak antara ini asumsi A, ini B dan C ya. Titik A, B dan C karena ada 3 titik, itu jaraknya sama karena simetris, jadi sama antara konduktor satu dengan yang lainnya. Ya. Yaitu DAB, DBC, DAC. Nah, kemarin kan udah ini ya bahas kalau dari konfigurasi ya, dari bentuk delta ke bentuk Y. Titiknya ada yang Oh, berarti data sudah habis itu. Oke, jadi ini jarak antara ketiga titik, ya ini bentuk delta ini bisa dirubah ke bentuk Y. Nah, kalau segitiga sisi ini, yaitu kita bisa hitung ya, jarak antara ini, konduktor netral, jadi konduktor netral itu dia letaknya di tengah-tengah segitiga, pas di tengah-tengah ya, sehingga bentuk jarak antara netral dengan A, netral dengan B, netral dengan C, atau ini ya. Jadi netral di tengah sini, ini A, ini B, ini C ya. Jarak antara netral dengan A, B, netral dengan C itu sama, yaitu D per akar 3. Ya. Nah, jika kita anggap resistansi konduktor fasa sama besar yaitu R, ya. Anggap resistansinya itu sama, dan JMR-nya pun sama, yaitu R aksen untuk ketiga konduktor tersebut, ketiga konduktor fasa, tiga fasa ya. Maka jika kita masukkan besar-besaran ini ke tadi persamaan 2.13,
kita peroleh persamaan 2.14 ini ya. Ini rumusnya ya. Jadi ada impedansi sendiri yaitu ZXX ya. ZXX itu ya contohnya ZAA jadi di konduktor A, impedansi di konduktor B ZBB, impedansi di konduktor C ZCC, sama ada impedansi bersama yaitu antara A dan B, B dan C, C dan A, bahkan C dengan netral dan seterusnya. Ini makanya di sini disebut dengan ZS dan ZM ya untuk mengetahui ya ini ZAA dari konduktor A ini akan ada efek ke antara A dan B dengan A dan C. Begitupun yang ZBB antara B dengan A, B dengan C dan seterusnya. CC dengan ini untuk tiga ini disebut dengan ZS ya. Jadi di rumusnya jangan bingung ZS ini apa Pak ya? ZM apa? Nah ini. Di sini kalau ZM itu untuk yang berbeda ya antara konduktor satu dengan yang lainnya. Kalau ZS itu ini apa untuk konduktor masing-masing ya, konduktor fasa masing-masing. Nah, makanya di sini ZAB, ZBC, ZA itu sama dengan ZM sehingga bentuk matriks ya, hubungan antara tegangan tegangan ya, tegangan A aksen ya. A aksen, B aksen, jadi ini ke netralnya, ya. Terus C aksen, ya. Jadi sama dengan nilai impedansi dikalikan arus. Yes, kalau rumus basicnya itu kan tegangan sama dengan I kali R. Nah di sini I-nya itu ya arus ini, R-nya itu kalau dia hanya resistor saja ya. Nah di sini kan masalah ada konduktor ya. Jadi disebut dengan impedansi. Impedansi baik secara impedansi diri sendiri karena dalam satu konduktor yang kita terlihat di sutet itu terdiri dari beberapa konduktor sama impedansi akibat antara efek dari konduktor satu dengan yang lainnya sehingga membentuk matriks seperti ini. Nah ini rumus ZS-nya ya. Jadi ZS-nya itu udah pasti sama ya antara ZAA, ZBB, ZCC. Ya, kenapa? Karena dia nilai impedansinya sama, kondisinya sama, jaraknya sama ya antara netral dengan masing-masing titik tersebut. Ya, rumus pentingnya. Ini tiga ini. Jadi kita mau menghitung impedansi untuk masing-masing konduktor fasa ya. Disebut dengan ZS. Jika R dan Rn ya adalah dinyatakan dalam satuan ohm per meter. Jadi resistansinya itu sifatnya. Kalau R saja itu kan nilai fixnya ya resistornya. Jadi nilai resistansi tiap meternya itu berapa ohm sih gitu ya. Dan mu adalah Henry per meternya dan D R aksen dan Rn aksen yang dalam satuan yang sama. Biasanya dalam meter sesuaikan dengan D. Diukur dalam meter. D itu ini tadi ya. Jarak antara itu jarak antara induktor satu dengan induktor yang lainnya. Ya. Impedansi urutan dapat diperoleh dengan cara seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya. Ya, bab sebelumnya tadi. Nah ini hanya analisa ya, analisa sehingga diperoleh dengan Z0 dan Z1 ya, Z2. Ini merupakan impedansi sendiri ya. Impedansi bersama untuk urutan positif ya dengan mengabaikan kapasitas. Jadi untuk mencari impedansi secara keseluruhan bersama ya. Z1-nya. Z1-nya ini merupakan impedansi bersama. Baik, mungkin itu dulu ya untuk pembahasan ini. Karena banyak rumus sehingga saya skip sampai sini dulu. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas lanjut ya. Ntar saya coba cari contoh latihan soalnya ya untuk analisa ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup ya?